Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, seorang mu'alaf di video berikut mengatakan bahwa dia mantan pendeta, dia lulusan teologi sampai S3 di Vatikan, dan dia menempuhnya dalam beberapa tahun saja. Dan beliau mengatakan bahwa dia adalah orang pintar. Namun saudara dalam Tuhan, setelah dia mengutip setidaknya ada 2 ayat Alkitab, ternyata beliau tidak kurang daripada seorang pembohong. Nah, saudara dalam Tuhan, kenapa saya katakan dia seorang pembohong? Mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Seringkali itu mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Saya diteruskan sama Keuskupan Surabaya untuk sekolah lagi. Nah, maka saya sekolah lagi, ngambil di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, di Santo Giovanni. Itu 10 semester, harusnya 5 tahun. Saya selesai 3 tahun. Untuk kedua kalinya saya mohon maaf kalau saya rada cerdas ya. Jadi saya nggak dikembalikan ke umat, langsung sekolah STFT-nya. Yang 5 tahun cuma 3 tahun saya. Kemudian karena lulus nggak ditaruh di gereja saya. Jadi sebetulnya keliru nulis saya mantan misionaris karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Jadi harusnya keliru. Kalau nulis saya jangan mantan misionaris, salah nanti. Bisa dikritik sama mereka. Mantan pastor saya, itu benar. Karena saya belum turun ke umat. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. S3 saya urusan ini semua. Ya, karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah teologi, saya tentang Tuhan. Jadi mata kuliah saya cuma 6 kitab. Tripitaka, Weda, Deuterokanonit, Taurat, Injil, Quran. Dan alhamdulillah lulus dengan cum laude. Ya. Nah, 6 kitab ini sehingga saya banyak kenal Tuhan. Allah turunkan semua kitab ini, Jabur, Taurat, Injil, Quran, itu apa? Dengan kata agar mereka berserah diri kepadaku. Saya bacakan, punya Nabi Musa dari kitab Kejadian pasal 18. Ketika Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, bawa Bani Israel keluar dari cengkraman Fir'aun untuk berserah diri kepadaku. Dari kitab Kejadian pasal 18. Ketika Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, bawa Bani Israel keluar dari cengkraman Fir'aun untuk berserah diri kepadaku. Dari kitab Kejadian pasal 18. Karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah teologi. Lihat Yohanes pasal 16, gak duwe sampean. Makanya anak kafir duluan gak percaya. Di Yohanes pasal 16, lihat kalimatnya Allah kepada Isa. Isa bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Lihat Yohanes pasal 16, gak duwe sampean. Makanya anak kafir duluan gak percaya. Di Yohanes pasal 16, lihat kalimatnya Allah kepada Isa. Isa bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah dengarkan apa yang dipesankan oleh seorang mu'alaf di video tadi. Dia mengatakan bahwa dia pernah sekolah teologi, dia lulusan
sarjana teologi sampai S3 di Vatikan, dan dia menempuhnya dalam beberapa tahun saja. Dan beliau mengatakan bahwa dia adalah seorang yang pintar. Namun setelah dia mengutip setidaknya ada 2 ayat Alkitab, rupanya dia tidak kurang daripada seorang pembohong, dan dia membohongi seluruh orang-orang yang ada di masjid saudara dalam Tuhan di mana dia melayani. Nah, saudara dalam Tuhan, kenapa saya katakan dia seorang pembohong? Terbukti ketika dia mengutip ayat Alkitab di dalam Kejadian pasal 18. Beliau mengatakan bahwa isi daripada Kejadian 18 ini adalah pesan Tuhan kepada Musa supaya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, untuk berserah diri kepada Tuhan. Padahal isi daripada Kejadian pasal 18 ini bukan seperti seorang Tuhan. Dari perikopnya saja Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Jadi isi daripada Kejadian pasal 18 ini tentang janji Tuhan kepada Abraham mengenai akan adanya seorang anak laki-laki kepada Abraham. Nah, saudara Tuhan, ini jauh berbeda. Dan kedua, dia mengutip Injil Yohanes pasal 16, dan dia berkata bahwa isi Yohanes 16 ini mengenai perkataan Tuhan kepada Nabi Isa, supaya Nabi Isa, ya, membawa bangsa Israel berserah diri kepada Tuhan. Padahal isi daripada Yohanes 16 ini bukan seperti itu. Isi Yohanes 16 ini adalah pertama tentang bertekun. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus bertekun dalam iman mereka. Dan kedua, ya, isi Yohanes 16 ini tentang pekerjaan penghibur, di mana Yesus menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus bagi umat percaya. Dan Yesus menjelaskan seperti apa pekerjaan daripada Roh Kudus ini. Dan ketiga, tentang duka cita yang mendahului kemenangan. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa akan ada duka cita yang melanda mereka, tetapi ketika mereka bertahan dalam Kristus, maka kemenangan akan menjadi milik mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, jelas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi. Makanya saya katakan bahwa, ya, ustadz mu'alaf ini tidak lebih daripada seorang pembohong. Dia membohongi umatnya yang dia layani di masjid, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, soal dia membohongi jamaahnya itu terserah beliau, tetapi jelas apa yang dia sampaikan tidak benar tentang ayat Alkitab yang dia kutip, ya. Ayat yang dia kutip atau isi daripada ayat yang dia kutip tidak sesuai dengan Alkitab ini, ya, tidak sesuai dengan isi Alkitab ini. Nah, saudara dalam Tuhan, saudara bisa cek nanti kebenarannya, ya, saudara bisa bandingkan pernyataan beliau dengan melihat isi Alkitab secara langsung, dan jelas dalam Tuhan berbeda. Jadi sekali lagi, sebenarnya Ustadz mualaf ini diragukan kalau dia berkata bahwa dia sudah sarjana teologi, bahkan lulusan S3 di Vatikan, dan dia menempuhnya dalam beberapa tahun saja karena dia orang pintar katanya, ya. Soal dia jujur atau tidak urusan beliau, tetapi sepertinya, ya, apa yang dia katakan tidak bisa diterima begitu saja, mengingat, ya, mengutip ayat Alkitab saja beliau salah, atau istilahnya, ya, mengada-ada, ya, mengada-ada saudaraku dalam Tuhan, ya. Dia mengutip ayatnya ada tapi isinya berbeda dengan isi Alkitab yang sebenarnya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, inilah tipuan daripada seorang ustadz mualaf di video tadi, ya. Semoga jamaah-jamaah yang mendengarkan ceramah beliau, ya, tentang apa yang disampaikan tadi, ya, menyadari hal ini bahwa apa yang beliau sampaikan tidak sesuai dengan isi daripada Alkitab ini sendiri, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, bagusnya ustadz mualaf atau para mualaf ini tidak lagi membicarakan agamanya yang dulu. Harusnya mereka fokus dengan agama mereka yang sekarang. Mereka fokus mempelajari kitabnya yang sekarang, dan kalau mau berdakwah, harusnya mereka berdakwah dengan menggunakan kitabnya yang sekarang, bukan malah membicarakan Kristen, membicarakan Alkitab, ya, mengutip ayat Alkitab tapi tidak pada tempatnya, semua salah, semua ngawur gitu loh. Ujung-ujungnya ya menyesatkan jamaahnya sendiri gitu, ya. Kasihan dengan jamaah masjid, apalagi kalau jamaahnya langsung percaya begitu saja, ya, kasihan gitu loh, ya.
Jangan sampai jamaah-jamaah ini ya kena tipu sama ustadz-ustadz seperti ini ya. Sekali lagi ya, apa yang dia sampaikan tidak sesuai saudara dalam Tuhan. Ini Alkitab, ini nyata saudara dalam Tuhan. Ini ya saudara bisa cek. Kalau saudara tidak punya Alkitab, saudara cek di internet ya. Coba lihat Kejadian 18 dan juga Yohanes 16. Isinya seperti apa? Apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh ustadz ini atau tidak? Nanti jelas di sana bahwa berbeda saudara dalam Tuhan. Makanya saya bilang di awal bahwa mualaf di video tadi tidak lebih daripada seorang pembohong, dan yang dia bohongi adalah jamaah-jamaah masjid yang dia ceramahi. Nah, saudara dalam Tuhan, ya sekali lagi harapan kita semoga para mualaf ini tidak lagi membicarakan Alkitab, tidak lagi membicarakan Kristen, tetapi fokus pada iman barunya, fokus pada kitab barunya, fokus dengan agama barunya. Itu lebih baik saudara Tuhan daripada mereka membicarakan Alkitab, membicarakan Kristen, membicarakan Yesus, tapi hanya memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab dan hanya menipu umat seperti contoh Ustadz tadi ya, menipu umat saudara Tuhan ya, supaya dia dianggap hebat ya, mengerti Alkitab, paham Alkitab, dia sembarang mengucapkan ayat Alkitab dan mengucapkan isi daripada Alkitab itu, walaupun sebenarnya itu bukan isi daripada kitab itu sendiri ya. Dan ini sangat clear saudara Tuhan ya. Sekali lagi semoga umat yang mendengarkan ceramah beliau di video tadi tidak langsung terbawa omongan, tidak langsung termakan omongan, tidak langsung percaya begitu saja, tetapi melihat fakta atau mengecek fakta yang sebenarnya. Apakah apa yang dia sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak saudara dalam Tuhan ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya saudara bisa tanggapi di kolom komentar, berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.